Penyakit mulut dan kuku ini hanya menular antar hewan, tidak menular ke manusia. Jangan khawatir, daging dan susunya itu aman dikonsumsi selagi dimasak dengan cara yang tepat dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Juragan, perkenalkan saya Regita Cahyani. Saat ini saya sedang bersama Dr. Alvan. Silakan perkenalkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat peternak di seluruh Indonesia dan di Bogor pada khususnya. Saat ini kami sedang berada di kandang Juragan Farm, tepatnya di Desa Bojong Jengkol, Kecamatan Ciampea. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengulas sedikit tentang penyakit mulut dan kuku atau foot mouth and disease yang saat ini sedang mewabah di negara kita, negara Indonesia. Pada awalnya penyakit ini ditemukan di daerah Jawa Timur yaitu Kabupaten Gresik, Lamongan, Mojokerto, dan Lumajang. Karena ini penyebarannya cukup cepat, sehingga pada akhirnya beberapa daerah juga ikut mengalami tertular wabah penyakit mulut dan kuku ini. Penyakit ini disebabkan oleh virus yang sifatnya sangat cepat menular, sehingga angka kesakitannya itu bisa 100%. Dalam satu farm itu bisa dalam 2, 3, 4 hari bisa kena semua, karena begitu cepatnya proses penularannya, sehingga angka kesakitannya atau morbiditasnya bisa 100%. Tapi angka mortalitasnya kecil untuk hewan-hewan yang berumur tua. Tapi kalau hewan-hewan berumur muda kayak pedet, ya itu resiko. Adapun hewan yang rentan, terutama sapi, domba, kerbau, dan kambing, hewan-hewan yang rentan. Nah, sekarang gimana upaya pencegahannya? Karena virus kan belum ada obatnya sampai sekarang ini. Sebagai upaya pencegahan, pertama ya biosecurity. Biosecurity itu namanya pengamanan biologis. Tujuannya agar penyakit yang sudah di kandang tidak menyebar keluar kandang, dan penyakit yang di luar kandang tidak masuk ke dalam kandang. Contoh biosecurity ya dilakukan dengan cara sanitasi, desinfeksi, dan kontrol lalu lintas ternak. Yang kedua yaitu kontrol lalu lintas orang. Jadi nggak boleh sembarangan orang untuk masuk keluar kandang, harus dikontrol. Gitu. Yang ketiga, kasih nutrisi yang cukup dan bergizi untuk meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh ternaknya. Kemudian bila menemui gejala yang mengarah ke penyakit mulut dan kuku, diantaranya suhu tubuhnya tinggi antara 39 sampai 41. Kemudian ada hipersalivasi, yaitu yang cukup berlebihan, gitu. Nafsu makan pasti turun. Kemudian timbul lepuh atau semacam sariawan di daerah lidah, di daerah gusi, di daerah hidung kadang, terus sampai yang kuku. Nah, kuku terdapat lepuh-lepuh di bagian kuku, sehingga kalau terjadi yang sudah parah sampai kukunya terlepas. Nah, makanya tadi dari tiru ya sebagai upaya pencegahan tadi sudah sampaikan harus segera dilaksanakan, harus segera diterapkan ya, karena virus belum ada obatnya. Adapun terapi saat ini bila terjadi menemui gejala seperti itu, siapkan saja antibiotik, antihistamin, kemudian obat penurun panas atau analgesik, antipiretik, dan multivitamin itu segera ya. Bila terjadi gejala-gejala menemui yang ke arah penyakit mulut dan kuku, segera terapi itu, dan segera hubungi kami dari Puskeswan agar ada tindak lanjut. Nah, sekarang gimana kalau sudah terjadi di kandang penyakit mulut dan kuku? Pertama harus dilokalisir. Artinya lokalisir, hewan dilarang untuk keluar, ya baik diperjualbelikan atau dipindah kandangkan. Itu nggak boleh, karena begitu nanti keluar akan menulari ke hewan lain. Karena sifat virus ini sangat cepat menular, bisa melalui udara, radius 10 km bisa menularkan. Makanya ini yang kita menjadi kewaspadaan kita, yaitu airborne disease, bisa melalui udara. Tapi jangan khawatir, selama deteksi dininya cepat, kemudian pelaporannya cepat, penanganannya cepat, yang sudah pengalaman di lapangan tuh 4-5 hari sudah
sudah bisa tertangani, bisa normal kembali. Pesan kami yang tidak kalah penting kami sampaikan ke masyarakat pada umumnya. Jadi memang penyakit mulut dan kuku itu cepat menular hanya antar hewan ya, tidak menular ke manusia atau tidak zoonosis. Jadi saya sampaikan sekali lagi bahwa penyakit mulut dan kuku ini hanya menular antar hewan, tidak menular ke manusia. Dan yang terpenting, jangan panik, jangan khawatir, bahwa daging dan susunya itu aman dikonsumsi selagi dimasak dengan cara yang tepat dan benar. Direbus suhu 70 derajat selama 30 menit, itu virus sudah inaktif, sehingga daging dan susunya aman untuk dikonsumsi. Sekian, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.